Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi ya, matematika kelas 7. Nah, ini adalah kurikulum prototype. Oke, ini masih suasana lebaran. Ya, Pak Ali mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya apabila selama proses menjelaskan ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang fokus dalam memberikan pembahasan. Nah, oke, mungkin saja Pak Ali banyak melakukan kesalahan ya kan. Nah, Pak Ali mohon maaf lahir dan batin. Kita lanjutkan ya. Ini kurikulum prototype ini sudah dibikinkan playlistnya sama Pak Ali. Ini adalah playlistnya. Jadi urut nanti mulai awal buku sampai akhir buku. Saya Pak Ali bikin urut dan runtut. Ya, di sini sudah ada 21 video. Ini video yang ke-22. Ya, link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Ya, silakan dilihat. Oke, kita bahas sekarang soal ringkasan. Ini halaman berapa ini? Nah, halaman 86 di buku cetakan pertama. Oke. Soal ringkasan. Nyatakan bentuk aljabar berikut dengan menerapkan aturan penulisan bentuk aljabar. Nah, mari kita kerjakan. X kali 8 ya, X kali X ini adalah X kuadrat, terus kemudian dikali 8. Di dalam matematika kali boleh diwakili dengan titik atau tanpa titik sama sekali ya, 8 gitu saja. Nah, pada umumnya ya, angka itu didahulukan, variabel di belakang. Jadi penulisan bentuk aljabar ya dibikin seperti ini. 8x kuadrat ini apa, kebiasaan kita di dalam menuliskan bentuk perkalian ini dalam aljabar. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, di sini adalah 5A ya ditambah B. Jadi 1B ini angka satunya boleh tidak dituliskan, bukan 1B tetapi cukup B gitu aja. Nah, 5A di sini angka ditulis di belakang, variabel atau hurufnya angka di depan, variabelnya di belakang atau hurufnya di belakang. Terus penjumlahan ini karena di sini bukan perkalian, tetap dalam bentuk penjumlahan seperti ini ya, plusnya tetap plus. Minus atau pengurangan tetap minus nanti karena prioritasnya beda dengan perkalian. Perkalian dilakukan lebih dahulu. Oke, kalau 7 dibagi X di dalam aljabar kita biasa menuliskan 7 per X. Jadi di dalam aljabar kita menggunakan per ya, bukan bagi dan per pada intinya sama. Nah, kalau seperti ini ada kurungnya, tetap di sini dalam kurung X min 1 kurung tutup dibagi 2 ya, per 2 ya. Jadi dibagi dan per itu sama, atau dibanding ya, dibagi per dan dibanding itu sama. X min 1 banding 2 gitu artinya sama. Dan kurung di sini sudah tidak kita butuhkan lagi. Ya, kalau sebelumnya tanpa kurung misalnya X min 1 dibagi 2. Nah, ini yang dibagi 2 angka satunya saja, X-nya enggak termasuk, maka harus kita kasih kurung. Tetapi kurung di sini sudah tidak kita butuhkan lagi, karena tanpa kurung pun ini tidak membuat kita kebingungan yang dimaksud penulis seperti apa. Jadi kurungnya bisa dibuka. X min 1 per 2 ditulis seperti ini boleh, tapi kebiasaan kita sekali lagi di aljabar itu nulisnya seperti ini ya. Jadi nggak perlu tanda kurung. Misalnya dikasih kurung juga enggak apa-apa, tapi kan jadi pemborosan waktu, pemborosan tinta ya, dan lebih enak dilihat tanpa kurung. Nyatakan besaran-besaran berikut dengan bentuk aljabar. Sekarang cerita ya, soal cerita dijadikan bentuk aljabar. Harga total 7 koper ya, harga total 7 koper masing-masing harganya adalah A rupiah, dan 3 koper masing-masing B rupiah. Jadi 7 koper dikali A rupiah ditambah 3 koper dikali B rupiah. Nah,
cara penulisan seperti ini ya, kalinya nggak perlu kita tuliskan, cukup 7A ditambah 3B. Nah seperti itu. Oke, banyaknya air adalah 20% dari X liter. Nah 20% dari X liter ini adalah perkalian, 20% X liter ya, 20% ya dikali X liter. Nah cara nulisnya biar enak ya, 20% X ya, 20% X. Nah seperti ini. Atau boleh juga 20% itu 20/100 X juga boleh ya. Nah tapi biasanya kita 20% X, artinya 20% dikalikan X. Kita cukup seperti ini aja enggak apa-apa, 20% X. Jarak yang tersisa dari 10 km jika kamu berjalan selama X jam dengan kecepatan 3 km per jam. Jarak yang tersisa ini saya tulis JS misalnya, jarak sisa. Boleh, jarak sisa ini sama dengan dari 10 km per jam, artinya 10 km per jam ini dikurangi ya, kita kan ada rumus S sama dengan V dikali T ya. V adalah kecepatan, T adalah waktunya. Jadi selama X jam ini adalah waktunya. Di sini adalah variabel T, time ya. Di sini adalah T dengan kecepatan, ini adalah V-nya. Jadi V dikali T ya, jadi Vx ya. Nah, di sini V-nya adalah 3 km per jam, langsung kita ganti 3 ya. Jadi 3x. Jadi jarak yang tersisa adalah 10 km dikurangi jarak yang sudah ditempuh. Ya, jadi kalau Pak Ali gambarkan total di sini adalah 10 km ya. Tetapi kendaraan misalnya berwarna biru. Nah, berwarna biru ini ya, ini yang ditanyakan. Inilah jarak sisa. Nah, jarak yang sudah ditempuh ya, jarak yang sudah ditempuh di sini ya, ini adalah di sini. Ya, di sini semuanya, di sini adalah 10 min 3x. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang nomor 4. Luas belah ketupat. Belah ketupat itu bentuknya seperti ini ya. Belah ketupat bentuknya seperti ini. Nah, kayak ketupat kita kan berlebaran ya. Nah, seperti ini. Ini kita kasih garisnya untuk membantu kita gambar dengan enak. Nah, ini adalah belah ketupat ya. Dengan diagonal A cm, dari panjangnya dari sini ke sini ini A. Nah, saya kasih warna biru. Ini adalah diagonal pertama, ini panjangnya A. Dan diagonal kedua saya kasih warna hijau, ini panjangnya B. Maka kita menyatakannya luas belah ketupat ya. Jadi LBK, BK itu subscript intinya ditulis kecil, biasa di aljabar seperti itu ya, adalah setengah ya, dikasih setengah. Ini adalah konstantanya dikali A dikali B, dikali A dikali B. Jadi luas adalah setengah kali diagonal A dikali diagonal pertama dikali diagonal kedua. Ya, kita biasa kalinya ini nggak perlu ditulis, sekali lagi. Ini cukup setengah AB. Nah, angka 2-nya terlalu besar. Setengah AB. Nah, seperti ini. Kemudian nomor 3. Kita kerjakan sekarang. Tentukan nilai bentuk aljabar jika X-nya min 9 dan Y-nya 2. Nah, ini sudah diketahui, kita tinggal memasukkan. Ya, memasukkan ini kita sebut substitusi. Kita tinggal mensubstitusikan. Substitusi. Nah, kita mensubstitusikan 2x plus 8. Nah, jadi di sini 2 dikalikan X-nya adalah min 9. 2 dikali min 9 ya ditambah 8. Seperti itu. 2 dikalikan min 9 ini adalah 18, minus 18 ya, minus 18 ditambah 8
ini akan sama dengan minus 10. Ya, jadi kayak 18 dikurangi 8 jadinya ya, tapi hasilnya minus. Oke. Kemudian 3x plus 5y, x-nya adalah min 9, berarti 3 dikali min 9 ya, kurung dijajarkan kayak gini artinya kali ya, ditambah 5 dikali y-nya adalah 2. Nah, kita boleh menuliskannya seperti itu. Di sini adalah min 27 ditambah 10 ya, sama dengan min 17. Nah, kayak ya 27 dikurangi 10 ya. Tapi hasilnya minus karena 27 lebih besar. Kalau 4x kuadrat berarti 4 dikalikan min 9 kuadrat. Kalau min kali min jadi plus. Jadi 4 dikalikan 81. Ya. 4 kali 1 adalah 4, 4 kali 8 adalah 32. Jadi 324. Kemudian 6y, y-nya adalah 2 dikurangi x, ya dikurangi min 9. Nah, min kali min plus nanti 6 kali 2 adalah 12. Saya taruh di bawahnya aja ya. 6 kali 2 adalah 12 dikurangi min itu sama dengan plus ya. Min kali min ya. Min kali min adalah plus 9. Jadi ini hasilnya adalah 21. Oke, sekarang kita akan kerjakan nomor 4. Nomor 4, hitunglah. Nah, ini kita tetap ya di sini. Oh, ini beda nomor ya. Kita tidak mensubstitusikan lagi di sini. Jadi di sini ada variabel yang sama. Variabel yang sama berarti sukunya sama, ya. Variabel sama. Ya, berarti sukunya sama. Ya, karena sama persis seperti ini, nggak usah saya tuliskan. Tapi kalau variabel sama beda perkalian nanti beda lagi ya, sebenarnya nggak usah Pak Ali tuliskan nanti. Jadi kalau variabelnya sama persis sama-sama x gitu ya, itu sukunya sama. Nah kalau sukunya sama boleh kita tambahkan. Jadi min 5x ditambah 7x adalah 2x. Nah seperti itu. Seperti ini. A ini sebenarnya adalah 1A. Lah 1 ini ada angka 1 di sini. Angka 1 ini boleh kita ganti menjadi 5/5. 5/5A dikurangi 2/5A. Nah, seperti ini ya, sama halnya dengan 5/5 dikurangi 2/5 dikali A. Nah, di sini 5 dikurangi 2. Kalau penyebutnya sama, pembilangnya tinggal mengurangi. 5 dikurangi 2 adalah 3/5 ya. Di sini A-nya taruh belakangnya. Seperti itu cara ngerjakannya. Nomor 2 sekarang. Nah, di sini yang sama sukunya adalah X dengan 4X. Bisa kita jumlah. X dikurangi 4X adalah minus 3X ya. 9 dikurangi 1 adalah plus 8. Oke. Yang nomor 4 sekarang. Nah, ini bisa kita bongkar. Min 3A ditambah 7 ditambah 2A dikurangi 4. A dikumpulkan dengan A, min 3A tambah 2A adalah minus A. 7 dikurangi 4 plus 3. Nah, seperti itu. Kemudian soal berikutnya, nah di sini X min 1, tetapi di sini minus bukan plus. Kalau plus langsung kita bongkar, kalau minus kita kalikan. Minus kali 3X adalah minus 3X, minus ya. Minus dikalikan minus 4 adalah plus 4. Ini hati-hati. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan di sini. Ya. Kemudian X dengan X kita jadikan 1, X dikurangi 3X adalah X dikurangi 3X ini adalah min 2X ya, sedangkan min 1 ditambah 4 adalah plus 3. Oke, nomor 6 sekarang 7A dikali min 8. Min kali plus pasti minus. 7 kali 8 adalah 56. Ya, 56. Oke. Kemudian A-nya ditaruh di belakangnya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana kalau pecahan? Ya tetap 3 dikalikan 0,2 akan menjadi 0,6. X-nya mengikuti di belakang. Intinya variabel selalu di belakang.
Ya, taruh depan boleh, tapi tidak umum. Kuaternya nanti bingung. Ya. Nah, kalau seperti ini jadikan perkalian. Minus 8x dikali, ya, dikali sengaja ini saya agak kecil x-nya biar membedakan variabel x dengan kali. Di sini dibalik, kalau bagi jadi kali dibalik 3/4. Kemudian ini bisa dicoret karena ini perkalian. 8 dibagi 4 ini dapat 2. Jadi ini adalah min 2 dikali kali bisa lebih enak diganti titik aja ya. 2 kali x kali 3. 2 dikalikan 3 ya, ini akan menjadi 6. Min 6x ya, daripada seperti ini mending sekalian kita titik gitu aja. Dot produk kalau di SMA nanti. Nah, kita lanjutkan. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini kita kalikan ke dalam. Boleh ya, jadi min 2x kali 2/5 ya, ditambah 8 kali 2/5. 8 ini sama dengan 8/1, itu sama saja. Jadi logikanya seperti itu. Ya, ini kita kalikan 2 jadi min 4/5x ya, 8 kali 2 adalah 16 ya, ditambah 16/5. Nah, ini boleh ditulis seperti ini. Ya. Kemudian nomor 10 ya. Ini adalah minus 8x plus 20, dibiarkan apa adanya dulu. Di sini jadikan kali, di sini akan menjadi minus 1/4. Lalu dikalikan ke sini. Jadi minus 8 dikali x ya, dikali minus 1/4 ya, tambah 20 dikali minus 1/4, seperti itu. Nah, ini kita bisa coret ya, logikanya seperti itu ya. Ini dapat 2, ini dapat 5 ya. Tinggal kita memikirkan plus minusnya sekarang ya. Jadi di sini min kali min plus ya, berarti tinggal 2x ditambah di sini plus kali min minus, di sini jadinya minus ya 5. Nah, berikutnya 3a dikalikan ke dalam minus 2a dikalikan ke dalam menjadi minus 2. Nah, di sini bisa dijadikan 1 karena di suku yang sama ya, sama-sama ada variabel a-nya. 3 dikurangi 2a adalah a ya, terus min 2-nya terpisah, nggak bisa dicampur ya. Nah, di sini sama, ini dikalikan ke dalam dulu dari 16x dikalikan ke dalamnya, ini namanya hukum distribusi ya, min 12, 2 kali 5 adalah plus 10, 2 dikali min 6 adalah min 12x, x dengan x 16x dikurangi 12x adalah 4x ya kan, 12 kurangi 10 adalah min 2, min 12 tambah 10 adalah min 2 ya. Kayak 12 kurangi 10 hanya saja minus, karena minusnya di sini lebih besar. Berikutnya, berikan contoh besaran di sekitarmu yang dapat kamu nyatakan dalam bentuk alat jabar 10 kali 4x. Ya. Ini contohnya. Contoh adalah jumlah kaki 25 kambing ya, setelah x kambing dijual. Nah, jumlah kaki 25 kambing. Setiap kambing kan kakinya 4. Kalau 25 kambing kakinya 100 ya. Jumlah kaki 25 kambing ya, setelah x kambing dijual. Nah, contoh, setelah dijual 2 kambing, kaki kambing tinggal 2 kambing. Kaki kambing tinggal nah, misalnya x sama dengan 2, berarti 2 kambing ya. Jadi sisa kaki kambing adalah 100 dikurangi 4 dikali 2 sama dengan 100 dikurangi 8 sama dengan 92 kakinya tinggal. Ya, seperti itu. Contohnya, pokoknya sesuatu yang kelipatan 4 deh, bisa kambing, bisa titik sudut dari segi 4, macam-macam ya. Yang penting ada korelasinya dengan angka 4 gitu aja.
Ini contoh besaran di sekitarmu yang dapat dinyatakan dalam bentuk aljabar. Oke, untuk penerapan akan kita bahas di video selanjutnya. Video ini cukup dulu ya. Senyampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.